Satu sisi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegur petugas BPBD Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang dinilainya tidak tanggap menyiapkan keperluan para pengungsi korban banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Pasang tenda, apa yang salah? Orang tendanya juga nggak rusak kena air. Ya. Menteri Sosial Risma kecewa saat melihat tenda pengungsi di Desa Cermen Lerek, Kecamatan Kadamaian Gresik yang dinilainya tidak layak dan bahkan tidak disiapkan oleh pihak BPBD Gresik. Kalau ada masalah, ya. Tapi kalau di dalam situ dia ke sana nantinya mungkin nggak keburu. Risma pun langsung memerintahkan petugas Kemensos untuk mendirikan tenda darurat agar segera bisa digunakan warga. Seperti diketahui, banjir luapan Kali Lamong mengakibatkan sejumlah desa di 3 kecamatan di Gresik terendam banjir dengan kondisi banjir paling parah terjadi pada Kecamatan Kadamaian dan Kecamatan Benjeng. Ketika hujan deras terjadi di Indonesia, banyak wilayah yang rawan terjadinya banjir dan kemudian menyebabkan sejumlah wilayah ini tidak dapat diakses. Salah satunya seperti di wilayah DKI Jakarta, di mana banjir menerjang wilayah DKI Jakarta sebagian dan menyebabkan genangan. Seperti halnya saya menunjukkan seperti apa kondisi Indonesia kebanyakan di wilayahnya yang menjadi lokasi yang rawan terjadinya banjir karena adanya genangan air ataupun juga hujan deras. Dan salah satu lokasi juga yang akan kita pantau seperti apa kondisi terkininya adalah banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kami terhubung langsung bersama dengan rekan kontributor Metro TV Solihul Huda yang saat ini memantau langsung dari Gresik. Huda, selamat pagi. Bagaimana informasi terkini dari Anda? Bagaimana situasi dari pantauan Anda sampai dengan pagi hari ini? Selamat pagi, Marvin. Ya, bisa saya jelaskan kondisi banjir luapan Kali Lamong. Saat ini masih terjadi bagian barat bantaran Kali Lamong atau yang dilewati Kali Lamong itu sudah berangsur surut seperti di daerah Kecamatan Balong Panggang dan sebagian di Kecamatan Bendeng. Banjir beralih ke wilayah sisi timur yang dilewati Kali Lamong, yakni Kecamatan Bendeng sebagian, Kecamatan Cerme dan juga Kecamatan Kadamaian, dan bahkan menuju ke Kecamatan Menganti sampai ke Surabaya. Marvin, untuk ketinggian air bervariasi di rumah-rumah warga masih sekitar 30 sampai 40 cm, termasuk di desa yang paling parah, yakni di Cermen Lerek, di Kecamatan Kadamaian, itu ketinggian air masih sekitar 50 cm dan warga kebanyakan masih mengungsi. Dan ada juga yang di Desa Geluran Pelosok, ini merupakan desa biasanya terendam yang paling parah. Satu perumahan itu bisa sampai 1 meter kedalamannya masih. Jadi masih ada juga jalan alternatif menuju ke kabupaten di Desa Morowudi itu juga tergenang banjir sehingga jalan sulit untuk dilalui. Oke. Bagaimana penanganan korban banjir, Huda, sejauh ini? Ya, untuk pengungsi korban banjir tersebar di beberapa titik di Desa Cermen Lerek, yakni ada di sekolahan dan juga ada di balai desa. Namun Marvin, yang perlu diketahui bahwa selain mengungsi di tempat-tempat sekolahan maupun di balai desa, sebagian pengungsi ada yang mendirikan tenda dengan sendirinya dengan menggunakan terpal di bantaran Kali Lamong. Ini yang kemarin sempat membuat Risma kecewa atau sedih karena melihat kondisi tenda yang tidak layak. Ada sekitar 50-an kepala keluarga yang menempati di sini. Tidak hanya tenda-tenda yang didirikan warga tidak hanya ditempati untuk mereka dan keluarganya, melainkan juga untuk ditempati ternak dan juga harta benda yang lainnya seperti padi yang kemarin banyak yang dibawa dari rumah yang kebanjiran
dibawa ke daratan tinggi di tenda-tenda itu sehingga tidak bisa aman gitu dari genangan banjir. Warga ini masih takut apabila tetap kembali ke rumahnya yang dalam kondisi masih terendam, itu sewaktu-waktu banjir bisa kembali lagi. Dan warga tetap tinggal di pengungsian meskipun tinggal di tenda-tenda dengan terpal. Marvin. Sohibul Huda, terima kasih untuk informasi terkini langsung dari kawasan Gresik, Jawa Timur.